Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Madani selaku dosen mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi kami kepada anak usia 1-3 tahun, 3-5 tahun, dan juga 6-8 tahun. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama ada Alea Jamila Habel, yang kedua ada Aliani Nafaza Putri, yang ketiga ada Angelis Tiara Tetriana Putri, yang keempat ada saya sendiri yaitu Awalida Murtiningrum, yang kelima ada Bilqis Berliana. Untuk materi yang pertama yaitu usia 1-3 tahun akan dibahas oleh Bilqis Berliana. Selanjutnya usia 3-5 tahun akan dibahas oleh Angelis dan akan dilanjutkan oleh Aliani. Yang ketiga, usia 6-8 tahun akan dibahas oleh Alea dan akan dilanjutkan oleh Awalida. Oke, baik. Untuk rentang usia yang pertama, yaitu rentang usia 1-3 tahun, kelompok kami mengambil tema Aku dan Tubuhku. 3 orang anak yang kami observasi itu ada Jasmine, Jihan, dan juga Wawa. Nah, dari kegiatan ini ada aspek perkembangan seperti kognitif, sikap, motorik, dan juga bahasa. Nah, di aspek kognitif dari kegiatan ini, anak bisa mengenal anggota tubuh mereka, dan dari mengenal itu, anak mampu menyebutkan nama-nama anggota tubuh mereka. Nah, di aspek bahasa, anak bisa menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan, dan juga anak juga mampu memahami kata-kata sederhana dari observer. Nah, dari aspek sikap, anak bisa meniru perilaku orang dewasa. Jadi di kegiatan ini kita juga sebagai observer juga memberikan contoh anggota tubuhnya yang ada di flashcard itu. Kemudian anak bisa mengamati dan juga memperhatikan bagian tubuh yang tadi observer tunjuk, kemudian dia mempraktekkan seperti itu. Nah, untuk aspek motoriknya, gerakan-gerakan dia ketika membalikan atau membuka flashcardnya, dan juga gerakan ketika dia menunjukkan anggota tubuh yang ditanyakan, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan video observasi dari Jasmine, Jihan, dan juga Wawa. Wah, gambar apa itu? Taruh sini gambarnya. Gambar apa itu? Mata Jasmine mana? Ambil lagi. Buka. Dibuka. Gambar apa itu? Tangan Jasmine mana? Tangan Jasmine mana? Buka lagi. Gambar apa itu? Lidah Jasmine mana? Buka lagi. Gambar apa itu? Hidung Jasmine mana? Mana hidungnya? Buka lagi. Itu telinga Jasmine mana ya? Telinga ini. Buka lagi. Gambar apa itu? Gigi Jasmine mana? Gigi ini. Gambar apa itu? Kaki Jasmine mana?
Ade pilih satu kertasnya, yang mana kartunya? Ambil. Lihat gambar apa itu? Coba Ante lihat. Gambar hidung. Yang mana hidung? Hidung Jihan mana? Hidung Jihan mana? Itu. Ih, pinter. Coba ambil lagi. Gambar apa? Coba Ante lihat. Gambar tangan. Yang mana tangan Jihan? Yang mana? Oh iya, hebat. Mana lagi? Ya, coba Ante lihat. Kaki, mana kaki Jihan? Oh iya, lagi. Gambar apa itu? Mulut, gigi, mana gigi? Lagi. Gambar apa ini? Mata, iya. Mana mata Jihan? Tunjuk mata Jihan. Oh itu, iya. Mana? Ambil lagi. Coba gambar apa ini? Lidah. Mana lidah Jihan? Coba. Oh iya, hebat. Satu lagi terakhir. Apa ini? Telinga atau kuping? Mana kuping Jihan? Oh iya, hebat. Hore, tepuk tangan dulu. Hore. Ya nggak apa-apa. Mata Wawa mana dulu mata? Itu apa? Itu gambar apa? Gigi Wawa mana? giginya Wawa mana? Coba liatin. Ambil lagi. Gambar apa ya itu? Gambar apa tuh? Wawa. Mata. Ih, pintar. Lagi? Ada berapa lagi nih yang belum? Apa tuh? Gambar apa tuh? Coba dikasih gambar apa itu? Apa itu? Wak? Gambar apa? Bukan ikan. Apa? Hidung. Hidung Wawa mana? Hidung ye. Ambil lagi. Ini udah. Yang udah taruh sini ya. Ini yang punya Wawa, ini punya Meme ya. Ambil satu aja. Itu apa? Nih. Ini apa ya? Itu apa itu? Gambar apa? Coba lihat, boleh lihat? Coba kakaknya kasih lihat main sama-sama. Ini apa? Kah? Itu apa? Tangan. Mana tangan? Iya, tangan yang udah kasih kakak. Ini apa ya? Ini apa? Ini tangan. Ini Mulutnya mana? mulutnya mana? Oh, di situ coba. Mulutnya mana, kasih lihat. Mulut ini, mulut Wawa mana, kasih lihat ke kakaknya. Lidahnya mana lidahnya? Lidah. Lidah Wawa mana? Lidah Wawa. Ledekin di Labilis. Yang lain mana? Gambarnya masih ada nggak yang belum? Ini apa ya? Kuping. Kuping Wawa mana? Oh iya itu. Ini apa? Kakinya mana? Iya. Tangan. Nah, teori yang kita gunakan berdasarkan kegiatan ini yaitu teori dari Piaget, fase sensori motor, yaitu ketika anak rentang usia 0 sampai 2 tahun mereka berinteraksi dengan dunia sekitar menggunakan panca indera mereka. Nah, dari hasil observasi ketiga anak ini, Jasmine, Jihan, dan juga Wawa, mereka bertiga sudah bisa mengenal anggota tubuh mereka dan juga bisa menyebutkan nama-nama anggota tubuhnya seperti mata, hidung, telinga, tangan, terus ada kaki juga. Kemudian anak Jasmine, Jihan, dan juga Wawa ini sudah mampu memahami perintah-perintah sederhana ketika observer menunjukkan telinga. Nah, observer ini memerintahkan mana sih telinga si Jasmine, Jihan, dan juga Wawa.
Nah, mereka sudah bisa. Bahkan si Wawa ini sebelum kita perintahkan dia sudah bisa menunjukkan langsung anggota tubuhnya. Nah, berdasarkan analisis dari teori dan juga observasi tadi, panca indera mereka seperti mata dan juga telinga sudah mereka gunakan. Kayak misalkan mata, dia memperhatikan si observer ketika menunjukkan anggota tubuhnya, dia memperhatikan, memahami dari mata tadi, dan juga telinganya dia mampu mendengarkan perintah-perintah sederhana sehingga dia bisa nih mempraktekkan apa yang disampaikan oleh observer. Seperti itu. Nah, untuk tindakan selanjutnya setelah kegiatan ini, mungkin kita bisa melakukan stimulasi rutin kepada si anak. Dan juga alat media yang kita gunakan nanti, flashcardnya ini, anggota tubuhnya ini bisa lebih lengkap. Seperti kita bisa menambahkan gigi, terus ada pundak atau mungkin lutut. Kita juga bisa menambahkan mulut, kan belum ada ya, adanya lidah tadi. Nah, atau mungkin kita bisa menggunakan nyanyian-nyanyian sehari-hari yang bisa membuat anak ini lebih mengingat dan menyenangkan bagi si anak. Seperti itu. Selanjutnya pada anak usia 3-5 tahun dengan tema tanaman. Dengan instrumen perkembangan yang pertama, pada aspek kognitifnya anak dapat mengenal warna dasar seperti merah, biru, atau kuning. Nah, pada bagian ini anak dapat mengenal warna dari daun atau batang dari sebuah tanaman. Kemudian anak dapat menunjuk bagian tanaman yang ditanyakan. Kemudian pada aspek sikapnya, anak dapat mengekspresikan reaksi emosinya, meniru perilaku orang dewasa, serta bersabar menunggu giliran ketika bermain bersama. Kemudian pada aspek motoriknya, koordinasi jari tangan anak yang cukup baik saat memegang benda. Kemudian anak dapat mengisi air ke dalam tempat penampung dan menyiram tanaman. Untuk aspek bahasanya sendiri, yang pertama, anak dapat memahami perintah. Kemudian anak dapat merespon pertanyaan dengan jawaban, dan anak dapat menyebutkan beberapa nama benda atau bagian dari tanaman. Mari kita saksikan video observasi berikut ini. Motor banget sih. Kenapa? Ya, isi. Kamu namanya siapa? Oh, pas kakinya. Kamu nggak pakai sendal? Ya ampun. Apa? Ini gimana sih? Apanya? Ini gimana? Tanaman mana? Wah, semprat. Daunnya mana daunnya, Latifah? Warna apa itu daunnya? Warna hijau. Kalau tanah yang mana, Latifah? Tanahnya mana ya? Tanahnya? Oh iya, warna apa sih itu? Coklat. Ayo semprot lagi. Udah belum? Dah. Masukin air sayang. Ya seperti itu. Nah, kalau udah tutup. Puter-puter deh, awas ya sayang. Halo. Naik. Nah, tanaman mana? Semprot daunnya. Daunnya bentuknya apa itu, lah? Bola, bulat-bulat ya? Iya. Tanamannya udah mati. Oh gitu. Kenapa? Warna apa ini ya? Warna kuning. Kalau yang ini warna apa ya? Warna hijau. Semprot. Yeay.
Oke, maka isi airnya. Udah, kalau udah penuh, udah deh ditutup. Sampai naik. Iya, sampai naik ya. Sampai naik. Yang mana yang mau kamu siram? Yang mau semprot? Jangan temen kamu ya, yang disemprot tanamannya. Oh itu, ih pintar. Arya semprot apa itu ya? Semprot apa itu? Apa namanya yang kamu semprot? Tanaman. Tanamannya warna apa? Hijau. Sama apa itu? Apa? Kuning. Batangnya mana sih tanamannya? Bisa lima boys. Batangnya mana tanamannya? Mana batangnya Arya? Wah, mana ya? Di mana ya? Oh, iya benar. Pinter. Semprot. Udah. Untuk teori atau standar yang digunakan, yang pertama ada dari teori Vygotsky, yakni teori ZPD atau Zone of Proximal Development, yang mana kapasitas potensial belajar ini dapat terwujud melalui bantuan orang dewasa atau orang terampil di sekitar anak. Kemudian ada teorinya Erik Erikson, yakni inisiatif versus guilty. Jadi pada masa ini kemampuan motorik dan bahasanya anak itu sudah mulai agresif, semakin agresif dan kuat dalam penjajakan lingkungan sosial maupun fisiknya mereka. Jadi pada usia 3 tahun mereka tuh mulai punya inisiatif untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Jadi orang dewasa harus memberikan kesempatan anak untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Kemudian pada hasil observasinya, Latifah ini sudah mampu memahami 2 perintah sederhana yang diberikan observer, seperti mengisi air terlebih dahulu ke dalam botol, kemudian menyiramkannya ke tanaman, atau memilih tanaman mana yang mau ia siramkan dengan koordinasi jari tangan yang cukup baik. Selanjutnya, Latifah sudah dapat mampu menyebutkan beberapa warna serta bagian dari tanaman. Nah, pada saat observasi juga, Latifah ini sudah menunjukkan ekspresi keantusiasannya saat bermain, dan juga Latifah mampu bersabar menunggu gilirannya ketika bermain bersama. Kemudian untuk analisisnya, Latifah sudah mampu menyebutkan beberapa macam warna sesuai dengan standar Kemendikbud. Pada perkembangan sikapnya juga, Latifah sudah sesuai dengan standar Kemendikbud, yaitu peduli dengan orang lain dan menanggapi orang lain ketika berbicara. Untuk motoriknya sendiri, Latifah cukup baik dalam memasukkan air ke dalam botol, dan Latifah sudah dapat memahami 2 perintah dari ketika observer meminta untuk mengisi air dan menyemprotkannya. Nah, teori ZPD juga terdapat pada observasi ini, yaitu ketika orang dewasa membantu untuk menutup botol spray, dan teori Erikson ketika motorik dan bahasa anak ini sudah agresif sehingga anak itu sudah dapat gerakannya sudah dapat baik dan banyak berbicara. Kemudian pada hasil observasinya Lala ini sudah mampu menunjukkan sikap toleran saat bermain dengan bersabar menunggu gilirannya, dengan koordinasi jari tangan yang cukup baik saat mengisi air ke dalam botol, menutup botol, serta menyemprotkannya ke dalam tanaman. Kemudian pada saat observasi ini Lala mampu membedakan bagian dan bentuk tanaman, seperti ini bentuk tanamannya bulat, atau ini bagian tanamannya daun. Kemudian ia mampu menyebutkan warnanya. Ada beberapa perbedaan warna ketika ada warna daun yang hijau atau warna daun yang kuning gitu. Kemudian Lala juga menunjukkan inisiatifnya saat melihat warna yang berbeda. Nah, untuk analisisnya, sesuai dengan standar Kemendikbud, Lala sudah mampu menyebutkan perbedaan warna. Lala juga sudah memiliki inisiatif ketika melihat warna yang berbeda pada bagian tanamannya. Lala juga sudah mampu menunjukkan sikap peduli dengan menanggapi orang berbicara dan bersabar ketika menunggu gilirannya untuk bermain. Lala juga sudah memiliki perkembangan motorik yang sesuai dengan standar Kemendikbud juga. Kemudian Lala juga dapat menyebutkan beberapa benda seperti mana itu daun, atau mana itu batang, atau mana itu tanahnya. Jadi berdasarkan teori Erik Erikson juga, Lala sudah dapat berinisiatif untuk menyebutkan warna yang berbeda. Hasil observasi pada Arya menunjukkan bahwa Arya sudah mampu menyebutkan beberapa warna dari tanaman, seperti warna daun itu hijau.
Nah, Arya juga sudah memiliki sikap sabar saat menunggu giliran untuk menyemprot tanaman. Arya juga dapat membedakan bagian tanaman seperti mana batangnya dan mana daunnya. Serta koordinasi jari tangan Arya juga cukup baik saat mengisi maupun menyemprotkan tanaman. Bahkan Arya sudah dapat menunjukkan sikap inisiatif saat melihat warna yang berbeda. Ketika melihat warna yang berbeda, Arya langsung menyebutkan perbedaannya seperti daun yang masih hijau dan daun yang sudah kuning. Nah, untuk analisis observasi Arya ini menunjukkan bahwa perkembangan Arya sudah sesuai dengan standar Kemendikbud karena Arya sudah bisa menyebutkan berbagai macam warna seperti warna hijau dan warna kuning. Arya juga dapat membedakan mana daun dan mana batang. Arya juga menunjukkan sikap peduli kepada orang lain, yaitu ketika ia bersikap sabar dan membiarkan teman-temannya menyemprot tanaman duluan, kemudian baru Arya. Nah, koordinasi jari untuk memegang benda juga cukup baik, dan Arya juga sudah bisa mengisi air ke dalam botol. Arya juga sudah dapat memahami 2 perintah, yaitu ketika observer memerintahkan untuk memasukkan air dan menyemprotkan tanaman. Dan Arya juga sudah dapat menyebutkan nama benda. Arya sudah sesuai dengan teori Erik Erikson, yaitu berinisiatif. Nah, inisiatifnya itu ketika Arya melihat perbedaan pada warna daun, yang satu warna daunnya hijau dan yang satu warna daunnya kuning. Lalu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak pada tema tanaman ini adalah dengan mengajak anak berkunjung atau berekreasi ke taman bunga atau ke kebun raya. Nah, untuk alat dan medianya untuk meningkatkan pemahaman anak pada tema tanaman ini dapat berupa berbagai macam tanaman agar anak dapat mengenali jenis tanaman, dan juga botol spray untuk mengajarkan anak merawat tanaman dengan cara menyemprotkan air ke tanaman tersebut. Baik, selanjutnya itu observasi yang dilakukan pada anak usia 6 sampai 8 tahun. Pada anak usia 6 sampai 8 tahun, kami mengambil tema hewan. Jadi pada tema hewan ini, anak itu mempelajari tentang nama-nama hewan serta habitat di mana hewan tersebut tinggal. Nah, pada usia 6 sampai 8 tahun, perkembangan yang terjadi saat melakukan observasi ini ada perkembangan kognitif, yaitu anak dapat mengenal nama hewan dan dapat mengklasifikasikan berdasarkan habitatnya. Kemudian juga ada perkembangan motorik, yaitu koordinasi tangan dan mata anak ketika menempelkan gambar pada karton. Jadi pada observasi tema hewan ini, anak diharuskan untuk menempel kertas yang bergambar hewan pada karton. Jadi anak itu pertama mengoleskan lem, lalu menempelkannya ke karton berdasarkan habitatnya. Nah, kemudian juga ada perkembangan sikap, yaitu anak dapat mengekspresikan emosi atau perasaan antusias saat bermain. Lalu anak juga dapat bersikap sabar saat menunggu giliran bermain. Dan juga yang terakhir ada aspek bahasa, yaitu anak dapat memahami perintah yang dibicarakan observer dan merespon pertanyaan observer. Berikut adalah video observasi dari kelompok usia 6 sampai 8 tahun. Selamat menyaksikan. Yang dingin.
Ini apa? Gak tahu. Ini bukan bocor. Kamu sorry banget sih. Dia ngomong apa ya? Ini ada di mana? Ada mau apa? Tadi kan gue tahu kan waktu tadi itu buat lagi nih, ada ya. Ada itu tuh. Kalau ini ada mau? Oh, kan ada. Mana asalnya? Tidak tahu. Nah. Boleh diambil? Mana? Di nanti buat ya. Oke. Mana dia tahu? Yuk. Bahasa Inggris apa yang benar? Ada mana? Ada mana kan semua? Oh, ini mau enggak? Ya. Wow. Udah kan di sini ya. Kamu lihat apa? Apa? Udah nih, bujang nih bawang merah. Benar, ini mau apa yang benar? Bukan doang kan baru ini. Haus, bujang pakai lagi di sini. Oh, ini ada tahunya. Udah, bisa banget. Oh, ini mana sih? Yang mana kayak? Ya, mana? Ambil udah lagi. Tidak, di berapa? Di berapa lagi, Bro? Pernah di mana? Di dulu. Mana kan? Oh, di mana? Bawang merah enggak sih? Ini mereka. Ini maaf ya. Ya, kalian udah kayak gini belakang saya. Terus kalau kita mereka, kita mana? Kan dia dia. Dia itu apa ya? Mungkin ada itu jualan dalam mereka tadi. Ada fresh kali. Daunnya benar. Oh iya, Pak. Kita pakai. Kita masih pakai. Jangan ya. Ada mau lagi? Ini ayo kita ya. Ada mau enggak ini apa? Nah, kalian nanya apa? Kita. Tadi siapa ya? Fokus di mereka masih belum tahu ya. Kalau dia kita apa yang harus Pak? Kita mereka juga. Kita gitu bang. Kita mereka kan sudah mereka. Ini apa sih yang di mana sih kalau kita nonton? Tahu. Kita dari mana nih? Ada tahu nggak apa? Kubur gitu bang. Mereka pakai. Kita kan sini ya. Kayak lagi. Pernah kan fokus? Pernah. Yang mana yang ini? Fokus kayaknya. Nah, karena ini ada nih. Itu bisa laut. Itu dulu yang mana sih? Ini ada di mana kan? Bocor. Yang mana segede apa ya? Udah. Segede apa? Segede apa ya? Segede hotel. Segede ande. Segede pagi ini mungkin kalian. Dari semua manusia kan apa? Lucu di sana juga lucu. Yang mana? Kalau aku punya dewan pura-pura Indonesia, aku juga punya. Aku punya 3 hantu. Oh, siap. 5 hantu. Yo, resipi siapa kan saya udah lagi. Oh, udah mati. Ada yang salah kedua nggak? Saya. Oh, dari semuanya kan suka apa? Ini nama sampingin. Nama sampingin ada sekali ya. Sampingin. Apa itu mana? Ada dari itu. Kan udah lucu kok. Dari apa? Itu apa? Tadinya kalau semuanya iya saya buat. Ini mana apa? Ada gambar kan gambar. Ya. Mau gambar ya? Karena lucu dan gambar. Satu Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Alea Jamilah Hafil. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan dari hasil observasi kegiatan terhadap Namira, Andara, Abi, Izi, dan Hizam. Hasil observasinya yaitu Andara, Abi, Izi, Namira, dan Hizam sudah bisa mengenali hewan-hewan yang disebutkan oleh observer serta menyebutkan di mana habitat hewan itu tinggal, dan juga sudah bisa menempel hewan-hewan tersebut dengan baik serta sudah bisa mengikuti arahan atau perintah yang disampaikan oleh observer. Selanjutnya adalah teori atau standar. Menurut teori Piaget, yaitu teori pra-operasional, kemampuan berpikir simbolik ditambah dengan perkembangan kemampuan bahasa dan fantasi sehingga anak mempunyai dimensi baru dalam bermain. Anak dapat menggunakan kata-katanya untuk menandai suatu objek dan membuat substitusi dari objek tersebut. Teori yang kedua adalah teori dari Pestalozzi. Dalam hal belajar bagi anak, Pestalozzi sangat menekankan pengalaman belajar melalui indera pengamatan dan persepsi yang dapat memberikan pengalaman pada proses mental anak.
konsep mengingat atau memori, guru dapat menyediakan kartu gambar seri atau yang biasa disebut dengan flashcard. Selanjutnya ada analisis dari hasil observasi sebelumnya. Apabila dilihat dari teori Piaget, itu teori fase praoperasional, Andara, Abi, Izzy, Amira, dan Hizam sudah dapat berpikir secara simbolik serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan tinggi. Walaupun ada beberapa anak yang aktif dan pasif seperti Andara dan Abi, mereka sangat antusias dalam melakukan kegiatan menempel dan melakukan tanya jawab dengan observer. Sementara Izzy, Amira, dan Hizam tidak bisa dikatakan sebagai pasif, tapi mereka hanya akan menjawab apabila ditanya oleh observer karena masih bilang sangat pemalu terhadap orang baru. Yang selanjutnya adalah tindakan. Untuk meningkatkan keaktifan anak dapat dilakukan dengan cara mengajaknya berbicara secara rutin, selalu mengajukan pertanyaan kepada anak, dan agar anak tersebut dapat bercerita mengenai apa yang ia rasakan. Dan yang terakhir adalah rancangan alat media. Menyediakan gambar-gambar hewan, pendidik bercerita tentang isi dari gambar secara berurutan, kemudian anak menceritakan kembali tentang isi gambar dengan menggunakan kata-katanya sendiri melalui pengalaman sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya usia 6-8 tahun yang bertemakan hewan. Kenshin yang berusia 6 tahun. Perkembangannya kognitif, mampu mengenal nama-nama hewan, mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya. Perkembangan motorik, koordinasi antara mata dan tangan, anak mampu melihat, menempelkan kertas gambar pada karton. Perkembangan sikap yaitu mengekspresikan emosi saat bermain dan menunggu giliran saat bermain. Perkembangan bahasa, memahami perintah dan juga merespon pertanyaan. Berikut paparan video hasil observasi Kenshin, yaitu Hari ini aku akan sebenarnya di sini 3. Kita mau main tempel-tempelan. Tempel hewan dulu gimana? Oke kan sih? Oke, kita mau lihat apa? Belajar dulu di mana? Di mana? Oke, coba tempel. Boleh. Ya Allah. Nah, kali ini apa ini? Boleh di mana? Di mana tempel? Boleh. Kali ini apa? Ini di mana?
Yang lagi ingin berlomba untuk interpretasi. Ya teman-teman, ya. Hasil observasi pada Kenshin yaitu Kenshin sudah mampu mengenal nama-nama hewan dan ia juga sudah mampu mengklasifikasikan hewan tersebut berdasarkan habitat dan tempat tinggalnya masing-masing. Kenshin juga sudah mampu menempelkan kertas pada gambar ke karton itu dengan baik dan rapi. Ia juga sudah mampu memahami perintah yang diberikan oleh observan dan Kenshin saat bermain memiliki antusiasme yang tinggi. Selanjutnya ada teori standar. Yang pertama ada teori Piaget, yaitu fase praoperasional, di mana kemampuan berpikir simbiolis ditambah dengan perkembangan bahasa dan fantasi, sehingga anak mempunyai dimensi baru dalam bermain. Yang kedua ada teori Pestalozzi, yang dimana dalam hal bermain bagi anak, Pestalozzi sangat menekankan pengalaman bermain melalui indera pengamatan dan juga persepsi, sehingga anak memiliki pengalaman pada proses mentalnya, seperti konsep bermain memori. Jadi guru itu mempersiapkan kartu bergambar seri. Selanjutnya, analisis pada Kenshin dapat dilihat dari teori Piaget. Tahap fase praoperasional, Kenshin sudah mempunyai perkembangan bahasa yang sangat baik. Selain itu juga, Kenshin sangat aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh observan. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dapat mengajak anak usia dini ke kebun binatang, sehingga anak dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang berbagai macam hewan dan juga habitatnya. Rancangan alat media yang dapat digunakan yaitu kertas gambar hewan yang sangat lengkap dan juga kertas karton yang dapat untuk menempelkan kertas gambar tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.